Atau ada yang belum? Yang saya tanya yang belum saja. Apakah masih banyak yang belum menggunakan Mendeley? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Ya, Pak. Oke, banyak yang belum ya. Kalau kemarin yang sudah konsultasi bagian pendahuluan, itu rata-rata belum menggunakan Mendeley, nanti langsung saja bisa dirubah. Ini ada yang raise hand, mau apa? Itu tadi yang sudah pakai Mendeley, Pak. Oh Mbak, itu udah. Tadi nanya style itu, saudara mau menuju style yang mana? Yang apa? Yang apa ya? Apa itu ada dua tadi, ada apa yang terbaru dan ada yang versi lama ya. Tentu kita menggunakan yang terbaru dan menggunakan apa, karena apa paling banyak digunakan. Kita menuju materi yang berikutnya, yaitu metode penelitian. Tapi ini agak berat ya. Metode penelitian bukan metodologi penelitian, hati-hati. Saya menuju ke yang Word yang kosong terlebih dahulu. Oke, ini saya hapus. Ini tidak usah hapus saja, di enter aja ya. Oke, saudara sekalian, bahwa usulan penelitian atau proposal itu terdiri dari 3 bab, ya kan? Bab 1 adalah pendahuluan. Bab 2 adalah atau bagian 2 landasan teori. Dan pengembangan hipotesis ya. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian, bukan metodologi ya. Nah, isinya apa? Ini agak cukup banyak. Yang pertama adalah jenis dan desain penelitian. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Yang ketiga adalah definisi operasional variabel penelitian. 3.4 adalah metode pengambilan data. 3.5 uji instrumen, atau judulnya bukan uji instrumen tapi instrumen. Dan 3.6 atau yang terakhir adalah metode analisis data. Oke, perbedaan bab 3 ini dengan bagian lainnya ya. Jadi kalau bab 3 ini selesai, saudara tinggal nyusun daftar pustaka. Kalau mau disertai instrumen penelitian, nanti ada lampiran instrumen penelitian. Ya. Artinya bagian ini adalah bagian akhir dari inti usulan atau proposal penelitian. Metode penelitian ini sangat operasional, ya, tidak berbasis teori atau pendapat yang sangat konseptual, tetapi lebih cenderungnya adalah operasional. Operasional itu artinya lebih teknis, namanya juga metode. Metode itu cara. Jadi di bagian ini saudara harus menjawab apa yang akan dilakukan oleh peneliti mulai dari jenis dan desain sampai nanti ke analisis data. Nah, kita mulai dari yang pertama, jenis dan desain. Saudara di awal-awal pertemuan kita dulu, kita banyak belajar tentang jenis penelitian itu sangat banyak. Kalau yang secara umum itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Kemudian kalau berdasarkan kedalaman, ada yang deskriptif, ada yang kausalitas, ada komparasi, dan seterusnya. Nah, di bagian ini, saudara hanya perlu menjelaskan penelitian saudara itu nanti termasuk penelitian yang seperti apa. Ya, yang rata-rata tentu adalah kita contohkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
Kuantitatifnya yang bagaimana? Saudara sebutkan atau jelaskan di kalimat yang kedua atau yang ketiga. Setelah saudara memilih bahwa penelitian saudara itu harus menjawab terlebih dahulu kuanti atau kuali. Dan yang kedua adalah yang berikutnya adalah menjelaskan desainnya. Apakah hanya deskriptif ataukah yang lainnya? Atau kalau secara nanti analisis statistik adalah inferensial. Yang inferensial itu ada namanya komparasi, ada hubungan, uji hubungan atau korelasi, dan yang ketiga adalah uji pengaruh atau kausalitas atau sebab akibat. Nah, itu artinya di bagian ini saudara harus menjelaskan jenis penelitian saudara termasuk kuantitatif atau kuali. Setelah itu termasuk yang deskriptif, komparasi, korelasi, atau kausalitas sebab akibat ya. Atau sederhananya adalah pengaruh. Pengaruh apa dan apa. Nah, kalau deskriptif itu artinya ya hanya menjelaskan, menggambarkan. Misalkan saudara topiknya adalah prestasi belajar, kalau hanya deskriptif ya mungkin hanya prestasinya bagus atau tidak, kemudian secara beberapa tahun itu mengalami kenaikan atau malah turun atau seperti apa. Saudara adalah menggambar, kalau deskriptif hanya seperti itu. Berbeda ketika saudara memilih komparasi. Sama-sama prestasi belajar, kalau komparasi itu berarti membandingkan, compare. Membandingkan apa? Tergantung saudara membandingkannya apa dan apa. Kalau saudara misalkan bandingkan berdasarkan jenis kelamin, ya berarti nanti membandingkan antara laki-laki dan perempuan seperti apa. Kalau berdasarkan sekolah berarti ada sekolah swasta, sekolah negeri, atau latar belakang pendidikan sebelum ini, yaitu SMA, MA, atau swasta, negeri, dan seterusnya. Jadi membandingkannya adalah tergantung kebutuhan dari peneliti itu. Tujuannya seperti apa. Kalau yang ketiga korelasi itu hubungan. Hubungan itu tidak mempengaruhi tetapi biasanya nyambung. Contoh sederhananya, kalau saudara pernah minum teh manis sama teh tawar ya, biasanya untuk mengindikasikan teh itu manis atau tawar sebelum kita minum, kalau namanya kita mau nyoba teh itu manis atau tawar secara dan kemudian meminum itu ya sangat jelas sekali. Maksud saya adalah yaitu ketika ada sendok dan tidak ada sendok. Sendok itu tidak bisa mempengaruhi manisnya teh, tetapi bisa menjadi pertanda bahwa kalau ada sendok berarti gelas yang berisi teh itu adalah manis. Jadi ada hubungan ya antara sendok dan manisnya teh. Tetapi tidak bisa mempengaruhi bahwa keberadaan adanya sendok itu bisa membuat manis atau tidak di teh itu. Karena yang membuat manis adalah yang minum, ya bukan, tapi adalah gulanya. Kalau nggak ada gula ya nggak akan manis, walaupun ada sendoknya. Kalau ada sendok, ada gula, apakah tehnya akan manis? Ya jelas karena ada gulanya. Sekali lagi kalau sendok itu adalah korelasi, tapi kalau gula itu adalah yang pengaruh. Jadi kalau gulanya banyak atau sedikit akan mempengaruhi manisnya teh. Tapi kalau sendoknya mau sedikit atau mau banyak jumlahnya nggak akan mempengaruhi teh itu manis atau tidak. Nah sekali lagi, saudara harus tahu di sini penelitian saudara itu termasuk kuanti atau kuali, kemudian deskriptif, komparasi, korelasi, atau uji pengaruh, atau kausalitas, sebab akibat. Nah kalau yang pengaruh yang terakhir itu sangat banyak, ini yang sangat sering kita teliti, yaitu pengaruh A, B, C, D terhadap apa. Kalau tadi prestasi belajar berarti pengaruh motivasi belajar, dan itu berarti saudara adalah kuantitatif,
Kemudian di sini adalah uji kausalitas, yaitu pengaruh X1, X2, X3 terhadap prestasi belajar. Saudara jelaskan dengan kalimat sendiri, tidak perlu mengutip. Tetapi ya dalam kenyataannya banyak yang tetap mengutip ya. Tapi saudara kalau mungkin ya misalkan tadi, saudara adalah penelitian kuantitatif. Nah, tidak perlu ditambahkan kalimat penelitian kuantitatif adalah. Penelitian kualitatif adalah dari beberapa sumber atau referensi buku. Itu tidak perlu di sini. Tapi saudara hanya menyebutkan bahwa penelitian saudara itu kuantitatif atau kualitatif. Kemudian yang kedua adalah menuju yang mana. Komparasi, deskripsi, ataupun yang lainnya. Oke, itu di 3.1. Nah, ada pertanyaan? Ada yang sudah sampai sini membuatnya? Belum. Belum, Belum. Pak. Kan kemarin sergep-sergep ya biasanya. Hipotesis penelitian sudah jadi apa belum? Ya Allah. Belum. Belum ya. Berarti hari ini UTS saja harusnya tadi. Oke. 3.1. Sekarang menuju 3.2. Isinya adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel saya pikir di mata kuliah statistik sudah sangat jelas ya, diuraikan apa itu populasi, apa itu sampel ya. Saudara nanti kalau menjelaskan tentang populasi dan sampel ini, saudara akan menemukan istilah penelitian sensus atau penelitian survei. Ya. Kalau menggunakan semuanya ya anggota populasi itu berarti saudara ada penelitian sensus. Tapi rata-rata kita menggunakannya adalah menggunakan sampel, berarti penelitian survei. Tapi tentunya adalah sensus yang bagus atau tidak ya berbeda dengan apa yang kita lakukan oleh misalkan BPS, yaitu sensus rata-rata ya. Misalkan sensus penduduk itu berarti semua penduduk akan ditanya menjadi responden. Nah, berarti ada kata ketiga berikutnya yang harus saudara kenali, ada populasi, ada sampel dan responden. Hati-hati. Populasi nanti adalah objek penelitian, ya. Kemudian sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, kalau saudara adalah tadi meneliti prestasi belajar, populasinya adalah apa itu? Siswa ya. Populasi itu bisa benda, bisa orang, ya, bisa yang lainnya yang akan diteliti, dan sampel itu adalah cuplikan. Cuplikan itu berarti bagian dari populasi. Di bagian ini saudara harus menyebutkan, menjelaskan, tidak perlu, sekali lagi tidak perlu menjelaskan populasi adalah, sampel adalah. Itu tidak perlu. Saudara harus langsung menuju populasi dalam penelitian saudara itu apa. Siapa, apa, dan seterusnya. Kalau ada datanya memang banyak, sertai aja tabel populasi. Misalkan saudara akan meneliti mahasiswa pendidikan ekonomi. Itu kan berarti ada beberapa angkatan, ada beberapa konsentrasi. Yang di situ nanti akan menunjukkan angka-angka bahwa pendidikan akuntansi angkatan 2017 berapa mahasiswa dan seterusnya. Itu berarti saudara akan menambahkan dengan tabel yang isinya adalah populasi. Kalau ada. Kalau hanya ada satu kalimat ya berarti nanti di dalam satu paragraf populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan. Nanti ada yang populasi dan responden itu sama, tapi ada populasi dan responden itu jawabannya berbeda ya. Kemudian sampelnya saudara jelaskan. Yang perlu dijelaskan di sampel di sini adalah bukan sampel adalah pengertiannya ya, tetapi apa namanya? Yang satu adalah ukuran sampel dan metode sampling. Metode sampling itu namanya metode pengambilan sampel. Ya.
Kalau tadi populasi menjelaskan dua hal ini, kemudian yang sampel paling tidak adalah ukuran sampel dan metode sampling. Saudara yang sudah membuka Elena tentu bisa membaca di sana ada materi tentang ini, yaitu menjelaskan populasi dan sampel ya. Yang sudah membuka, kalau yang belum ya berarti ya belum. Nah, kalau berarti saudara mengingat di mata kuliah yang lainnya, statistik atau statistika ekonomi dan lainnya. Nah, ukuran sampel itu apa? Ukuran sampel berarti adalah nanti menuju jumlah. Contoh sederhananya, ketika saudara berhadapan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi, ada 3 konsentrasi, ada 4 angkatan, itu ada jumlahnya 1.500 mahasiswa. Apakah saudara akan mengambilnya semua? Ya, secara waktu mungkin tidak nyampe ya. Biaya juga bisa jadi menjadi kendala. Tapi kalau bagi dosennya, ya waktu mungkin jadi kendala, biaya tidak. Tapi mending yang lainnya, yaitu mengambil namanya sampel. Berarti sampel itu nanti adalah bagian dari 1.500. Namanya bagian, maka ukuran sampelnya tidak mungkin lebih dari 1.500. Nah, cara mencari ukuran sampel ini banyak sekali rumus dan tabel yang bisa saudara gunakan. Rumus yang paling familiar adalah rumus ukuran sampelnya Slovin. Tinggal cari aja nanti ketemu rumusnya. Kemudian ada tabel-tabel yang juga ada. Kalau saudara punya bukunya Sugiono, itu disediakan banyak sekali tabel. Ketika jumlah populasinya sekian, kemudian saudara ingin mengambil sampel dengan tingkat kesalahan 5%, 1%, dan seterusnya, itu akan menuju ke ukuran sampel tertentu. Jadi sudah ada perhitungannya di tabel tersebut. Tidak perlu menghitung dengan rumus tertentu. Jadi bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan tabel. Atau menggunakan judgement tertentu, tetapi itu sangat lemah. Lebih baik adalah menggunakan rumus atau tabel. Setelah itu saudara harus menjelaskan tentang sampling atau metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel. Nah, misalkan sederhananya, dari 1.500 tadi populasi, saudara ketemu dengan menggunakan tingkat kesalahan 5%, ternyata sampelnya adalah 200. Pertanyaannya adalah, 200 itu bagaimana diambil dari 1.500? Padahal 1.500 ini kan tadi sangat variatif ya. Ada pendidikan akuntansi, koperasi, administrasi perkantoran. Ada angkatan 2017, 18, 19, dan 2020. Kalau sangat variatif tersebut, itu akan sangat mempengaruhi metode samplingnya. Maka metode sampling ini saudara akan kenal yang namanya probability sampling dan non-probability sampling. Ini salah penulisannya ya. Non-probability. Yaitu sampel yang, apa ini namanya? Ada yang tahu? Sampel apa dan apa? Yang ini nanti jenisnya juga akan sangat banyak sekali ya. Yang probability sampling itu juga jenisnya bermacam-macam. Ada yang simple random sampling, ini ada kata lainnya ya, random dan non random, salah ya. Nah, random ini yang random, yang ini yang non random. Nah, random dan non random. Apa itu non random dan random? Sederhananya, kalau yang probability atau random sampling, itu artinya 1.500 ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari 200. Jadi semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Kalau non-probability sampling atau non-random sampling,
ini tidak semuanya 1.500 ini punya kesempatan yang sama, punya apa ya namanya, probability kan kesempatan ya, peluang. Kalau sudah menggunakan non-probability sampling, ini ya tergantung peneliti. Terserah 200 itu mau mengambilnya seperti apa. Ya. Jadi tidak setiap anggota populasi akan punya kesempatan atau peluang menjadi sampel. Itu kalau non-random. Kalau yang random punya. Nah, jenisnya bermacam-macam yang random sampling. Ada yang simple, sederhana. Ada yang sistematik, kemudian ada yang stratified, ya, kemudian ada yang ya berstrata, kemudian ada yang proporsional random sampling atau proportionate. Nah, ketika melihat karakteristik populasi, berarti untuk menentukan samplingnya, saudara harus tahu populasinya karakteristiknya seperti apa. Kalau ini tadi kan sangat variatif, maka akan lebih tepat menggunakan yang namanya stratified atau apa itu tadi? Yaitu proporsional. Jadi nanti akan 200 secara proporsional, pendidikan akuntansinya berapa, pendidikan AP berapa, dan pendidikan koperasi apa. Sekali lagi, sampel itu, sampel yang baik adalah sampel yang mewakili populasi. Semakin karakteristik sampelnya itu mendekati populasi, penelitiannya akan semakin baik. Nah, jadi sekali lagi, penentuan sampling ini sangat terpengaruh dengan karakteristik dari populasi. Nah, kalau tidak, misalkan ini tadi adalah sangat heterogen, kalau homogen, ya, kalau homogen itu berarti punya karakter yang sama, tidak terlalu beda jauh, saudara bisa menggunakan simple random sampling. Ya, ambil saja 200 dari 1.500 itu nanti dibuat undian, diacak, kemudian ngambil nama-nama dari 1.500 itu sederhananya. Kalau simple random sampling ya, secara sederhana, saudara membuat lintingan atau undian 1.500, kemudian ambil 200. Nah, di situ yang 200 yang keluar itu adalah yang menjadi sampel dan nanti orangnya akan menjadi responden untuk mendapatkan data. Jadi responden itu adalah sumber data, apa namanya, untuk memperoleh data. Orang yang bisa diperoleh data. Tetapi kalau tidak demikian, saudara bisa menggunakan dengan karakteristik sampel yang populasi yang sangat sulit, misalkan tersebar di seluruh penjuru negeri, kemudian jumlahnya juga tidak teratur, ada yang tadi misal kalau mahasiswa ada yang dari Jawa, ada yang tidak luar Jawa, dan seterusnya. Saudara bisa mengargumentasikan dengan memilih non-probability sampling atau non-random sampling. Ada namanya purposive sampling, ada judgment sampling, dan banyak sekali, atau snowball sampling. Saudara bisa membacanya secara detail di slide ya. Kalau purposive itu berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu misalkan 200 itu diambil yang rambutnya keriting. Nah, padahal 1.500 ini belum tentu semuanya keriting. Kalau sudah pakai purposive sampling dan indikatornya atau kriterianya adalah berambut keriting, ya maka secara tidak langsung 1.500 ini tidak punya kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk menjadi sampel. Ya kan? Karena yang dicari adalah yang rambut keriting. Itu baru satu kriteria. Nanti kalau ada kriteria yang lain lagi, rambut keriting dan tinggi badannya 160. Berarti yang di bawah 160 secara tidak langsung sudah tidak menjadi sampel. Nah, maka saudara sekalian, rata-rata kalau menggunakan probability sampling, itu ukuran sampelnya itu akan dihitung terlebih dahulu. Tapi kalau menggunakan non-probability sampling, ukuran sampel akan diketahui kemudian. Ya, rata-rata seperti itu. Oke, jadi di sini nanti saudara akan melihatkan secara detail, ya, masing-masing penelitian akan sangat berbeda di bagian ini. Tidak perlu menjelaskan lagi populasi adalah, sampel adalah, tapi langsung menuju populasi penelitian saudara apa, kemudian yang mana, siapa, datanya seperti apa, kemudian diambil ya, sampelnya seperti apa. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Nggak ada, halo? Nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau belum ada, berarti saya menuju ke mana ya? Ke contoh langsung, yaitu proposal dari seorang mahasiswa yang sudah menyelesaikan ya. Bentar, saya cari filenya terlebih dahulu. Iya, Pak. Dulu mana tadi? Ini yang tampak di saudara apa? Fakultas Ekonomi. Gedung, Pak. Sekarang? Pak. Metode penelitian. Iya, Pak. Ya, ini adalah contoh dari mahasiswa yang telah menyelesaikan ya, skripsi ya, bab 3 metode penelitian, 3.1 adalah jenis dan desain. Dia menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif. Ini malah ke pengumpulan, fokus penelitian. Nah, jadi di sini seharusnya tidak ada kutipan dan memang tidak ada kutipan. Dia menjelaskan penelitiannya seperti apa. Yaitu hipotesis testing study. Harusnya ini uji pengaruh ya. Ini yang tepat ini yang di sini yaitu kausalitas. Kemudian di atas tadi menjelaskan penelitiannya adalah kuantitatif, kemudian pakai yang kausalitas atau sebab akibat. Artinya nanti di sini adalah mencari pengaruhnya ada ya. Jadi di bagian ini nanti saudara tiap penelitian pasti beda karena kan variabelnya juga beda ya dan seterusnya. 3.2 yaitu populasi apa ini tadi? Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel. Sama aja populasi dan sampel penelitian. Ini seharusnya tidak ada kalimat ini. Ya ini kan sebenarnya pengertian atau definisi dari populasi. Tapi tidak ada kutipannya ya. Ini juga tidak benar. Populasi merupakan objek, ini kita memahami bahwa populasi itu adalah objek atau subjek yang berada pada satu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Ini pengertian populasi secara umum dan dia menjelaskan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia dengan unit analisisnya adalah laporan tahunan dari masing-masing bank umum syariah. Ini meneliti tentang Islamic Social Reporting ya. Jadi populasinya adalah bank umum syariah, tapi yang dianalisis bukan banknya. Yang dianalisis nanti adalah laporan tahunannya. Seperti saudara ya, ini hati-hati ya, populasinya adalah bank, kemudian yang jadi unit analisis atau yang nanti yang dianalisis adalah laporan tahunan. Itu populasinya. Setelah itu tentu di Indonesia sudah tahu bahwa bank syariah itu ada berapa dan apa saja. Setelah diketahui sampai dengan September 2019 ternyata ada 14 bank umum syariah. Dan di bawah ini karena waktu pengamatannya adalah 2014-18, dia menyebutkan populasinya adalah seperti dalam tabel. Ada 14 ya, ada Bank Aceh Syariah, ada Bank Muamalat, Victoria, dan seterusnya. Kalau ada datanya, sajikan. Setelah itu adalah metode samplingnya, pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Nah, purposive sampling, kalau tadi barusan kita sampaikan, adalah termasuk non-random. Dan ternyata ada kriteria, purposive itu berarti pengambilan sampel dengan kriteria tertentu agar objek atau subjek penelitian akan menjadi sampel. Kriterianya di sini dia menyampaikan ada 3, yaitu 1 pengumum yang menyajikan yang tercatat ya 2014-18, kemudian menerbitkan laporan tahunan berturut-turut, kemudian ada syaratnya melalui website,
Kemudian laporan tahunan diberikan berisi data penelitian yang dibutuhkan. Dan ternyata apakah sama dengan tadi 14? Ternyata di sini ada keterangannya. Tadi kan ada 14 umum syariah. Ternyata yang memenuhi kriteria hanya 10, kemudian tidak 4, jadilah karena rentang waktu penelitian ada 5 tahun, maka sampel penelitian di sini adalah jumlahnya 50 laporan tahunan. Yaitu dari 10 bank selama 5 tahun. Penjelasannya di sini ada lagi. Ya. 10 bank tadi adalah apa? Nah, di sini adalah ini. Jadi ada 4 bank umum syariah yang tidak menjadi sampel penelitian. Jadi di sini tidak ada namanya tadi menghitung rumus tertentu karena ini menggunakan non-random sampling yaitu purposive sampling. Kalau saudara menggunakan misalkan simple random sampling, kemudian menggunakan proportional random sampling, ya itu nanti akan menghitung ukuran sampel terlebih dahulu. Dan bagian ketiga setelah populasi dan sampel selesai, yaitu definisi operasional variabel penelitian. Sekali lagi ini adalah namanya operasional, ya berarti sudah sangat definitif. Saudara menjelaskan mulai dari variabel Y, kemudian variabel X1, X2, dan X3, atau sesuai yang dibutuhkan variabelnya. Dan langsung subjudulnya adalah nama variabel, tidak perlu menuliskan variabel dependent, variabel independent, tetapi nama variabelnya. Contohnya adalah seperti ini, 3.3 adalah definisi operasional variabel, ada kalimat mengantar, kalau tidak ada berarti langsung menuju 3.1. 331 yaitu Islamic Social Reposting Disclosure. Itu berarti variabel Y-nya, ISR-nya. Saudara jelaskan secara definitif, ini ambilkan saja dari landasan teori saudara yang dipakai dalam penelitian ini itu yang mana? Misalkan saudara tadi pakainya adalah prestasi belajar. Prestasi belajar itu kan pengertian atau definisinya kan sangat banyak. Ya. Nah, saudara di sini nanti hanya perlu menyajikan satu saja yang dipakai dalam penelitian ini itu yang menurut siapa. Kalau ada indikatornya, ya nanti langsung sampaikan indikatornya apa saja. Contoh sederhananya di sini indeks SR di sini ada berapa tema ini? Ada 50 item pengungkapan dan dikelompokkan menjadi 6 tema. Ini adalah indikatornya. Kalau mau menjelaskan lebih detail lagi, ya silahkan saja. Ini sangat detail. Tapi minimal tadi adalah definisi dan indikator. Ini subindikatornya juga dijelaskan ya dengan sangat rinci. Kemudian variabel berikutnya ini adalah variabel X1 profitabilitas ya, sampaikan pengertiannya apa, kemudian diukur dengan bagaimana. Nah, profitabilitas juga sangat banyak, ada ROA, ada ROE, ada ROI dan seterusnya. Ini menggunakan ROA dalam penelitian ini. Tinggal nanti ROA itu apa dan pengukurannya gimana. Kalau ada apa ini namanya rumusnya, ya sampaikan saja rumusnya ROA, cara menghitungnya seperti apa. Kemudian ukuran perusahaan, variabel berikutnya, pengertiannya, kemudian nanti ngukurnya itu bagaimana. Ternyata ukuran perusahaan itu juga banyak. Ada yang menggunakan aset, ada yang menggunakan penjualan, ada yang menggunakan pendapatan, dan seterusnya. Ini kebetulan menggunakan aset. Nah, berdasarkan siapa, ya tinggal saudara kutip ya, kalau memang menggunakan kutipan. Dan ini menggunakan ln total asset atau log natural ya. LN itu adalah log natural. Kemudian leverage itu ada utang, rasio terkait dengan utang, pengertiannya apa, kemudian diukur dengan apa. Ini kalau di keuangan kan memang sudah ada rumusnya ya, tinggal dimasukkan saja. Ngukurnya adalah dengan DER, debt to equity ratio, dengan rumus total utang dibagi modal sendiri. Kemudian variabel lain sampai yang terakhir variabel yang saudara gunakan. Ini kayaknya yang terakhir adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu apa? Dijelaskan sedikit secara ringkas.
Jangan panjang-panjang, karena di sini adalah operasional, kemudian diukur dengan apa. Ternyata di sini ada penjelasannya, DPS itu dihitung dengan cara memberi skor pada tingkat pendidikan DPS dengan ketentuan tingkat doktor diberi 3, 2, dan seterusnya. Oke, ternyata masih ada komisaris independen ya. Dan seterusnya, ini tergantung banyak variabel yang saudara gunakan di bagian 3.3 ini. Yaitu dari variabel dependent, atau variabel terikat, kemudian menuju variabel independen. Ya, langsung nama variabel apa dijelaskan dua hal, yaitu definisinya, kemudian yang kedua adalah pengukurannya. Kalau saudara bayangannya adalah menggunakan kuesioner, maka di definisi operasional ini adalah definisinya variabel tersebut, dan yang kedua adalah indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Ya, begitu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, metode penelitian, kita sampai ke definisi operasional variabel. Ya, yang pertama tadi jenis dan desain, kedua populasi dan sampel, dan yang ketiga adalah definisi operasional variabel ya. Untuk materinya secara detail, saudara bisa download di Elena, yaitu materi terkait dengan metode penelitian ini ya. Secara konseptual ada di sana. Yang tadi saya sampaikan adalah secara operasional bagaimana penulisannya di bagian metode penelitian. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk pengutipan buku, misal bukunya kan nggak ada PDF-nya, itu gimana Pak? Nggak apa-apa kalau ditulis manual. Oke, ini tadi berarti kembali ke Mendeley ya. Iya Pak. Oke, saya contohkan Mendeley. Mendeleynya mana? Nih. Kalau saudara tidak punya file PDF-nya, tadi pilihannya adalah, bisa dilihat ini tampilannya Mendeley ya, Iya, Pak. yaitu add entry manually. Iya. Tidak hanya buku saja ya, tetapi secara jujur kita harus punya buku HUD-nya. Artinya kita mengutip tidak ngutip setan yang tidak tampak ya, tetapi bukunya kita punya, HUD-nya tetapi filenya PDF tidak ada, sehingga tidak bisa masuk dalam Mendeley ini filenya. Nah, setelah ini akan muncul box seperti ini. Saudara pilih buku. Kemudian judul bukunya apa? Tulis, ketik. Kemudian autornya, tadi cara penulisannya adalah last name, kemudian koma, first names. Kenapa ini first names-nya ada S-nya? Karena kadang ada nama yang lebih dari 2 kata. Ya. Last name, kemudian first name, kemudian tahunnya berapa, halamannya ada berapa, ini dilihat di buku. Kemudian publisher-nya dan city-nya, kotanya itu ada di bagian bawah ini. Nah, ada publisher, ya. Ada kalau book chapter itu nanti ada editornya, tapi kalau buku biasanya tidak ada. Yang minimal tadi adalah yang diisi kalau di bagian bawah ini adalah kota dan publisher. Ya. Kalau ada ISBN-nya, ya silakan tambahkan ISBN-nya. Ya, sekali lagi judul, nama penulis, tahun, halaman. Kemudian tambah city atau kota dan publisher. Itu biasanya untuk buku membutuhkan data tersebut. Setelah itu save. Sudah masuk, nanti bisa dipanggil di MS Word untuk buku yang saudara kutip. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Yang lainnya silakan. Tidak ada? Halo? Ya, kalau tidak ada instruksi untuk UTS pekan depan tetap ada pertemuan seperti biasa.
Tetapi sebelumnya saudara harus mengumpulkan bagian dari proposal saudara. Yang belum punya judul, topik, yang masih galau, ini berarti waktunya sangat mepet sekali. Karena yang dikumpulkan nanti harus sampai hipotesis penelitian. Dan sudah menggunakan Mendeley. Ya. Oke. Jadi nanti akan saya buatkan link pengumpulan di Elena mulai hari ini. Jadi kalau yang sudah siap kumpulkan hari ini tidak masalah. Yaitu bagian dari proposal saudara, mulai dari cover, kemudian daftar isi tidak terlalu penting ya. Cover, halaman pertama harus cover, sehingga nanti saya tidak mencari tahu itu siapa dan judulnya apa. Cover, kemudian pendahuluan, kemudian landasan teori sampai pengembangan hipotesis. Karena tadi wajib ada Mendeley, berarti di bagian akhir dari bagian proposal itu adalah daftar pustaka. Berapa halaman saya tidak ada ketentuan khusus. Tentu pengalaman pembelajaran sampai saat ini, kalau pendahuluan itu berapa halaman, kemudian landasan teori dan hipotesis berapa halaman akan terjawab. Ya. Penulisannya adalah menggunakan Times New Roman, spasinya 1,5 ya, agar enak dibaca. Yang dikirim adalah Word-nya, bukan PDF. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang ketentuan UTS tersebut, akan saya buatkan linknya sekarang, bisa dikumpulkan sekarang, sampai maksimal jam 12 minggu depan. 2 bagian tadi ya, jadi belum ada isinya metode. Tapi kalau saudara punya metode, ya terserah. Artinya sudah sampai bab 3 ya silahkan. Tapi tadi adalah minimal sampai dengan pengembangan hipotesis. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti jangan tanya japri. Setelah tanya japri terkait dengan UTS tidak akan saya jawab. Sekali lagi yang dikumpulkan filenya adalah Word. ya. Enggak ada? Kalau enggak ada ya berarti cukup untuk hari ini. Selesaikan yang perlu diselesaikan ya. Saudara harus segera menyelesaikan agar minggu depan saudara tidak tergesa-gesa mengumpulkan 2 bagian ya, yaitu pendahuluan dan landasan teori. Filenya yang diupload hanya 1, kalau yang sudah 1 nanti ngupload lagi tidak bisa ya, saya batasi. Demikian saudara sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi,